특히 범죄자들은 절대 꼭 그렇지만은 않은 것 같네요. 저부터 갑니다. 네, 대체 왜 다 넘어간 사건 수사를 우리끼리 계속해야 되는 더 건지. 의심스러워졌으니까 더 열심히 봐봐야죠. 불독파를 재건할 생각이다. 허심 쓰지 말고. 괜찮아요. 별거 아니에요. 아이 별거 아니긴 임산부인데. 서지환 씨가 현우 오빠예요? 맞아요. 꼭 찾겠다고 해놓고 못 알아봐서 미안해. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul My Sweet Mobster. Tanpa berlama lagi, episode 13, Markio, mari kita review. 구독과 좋아요를 눌러주세요. Ternyata tujuan pria misterius itu bukanlah Eun-ha, melainkan Dong-hee. Dan dia adalah kakak dari gadis yang dihilangkan nyawanya oleh Dong-hee. Mendengar hal itu, Ji-hwan yang tadinya berapi-api langsung menahan diri. Ia meminta maaf lalu mengajak bicara di ruangannya. Bahkan jaksa Hyun-woo pun kini dihadirkan beserta ibu dan kakak korban. Kakak korban begitu berapi-api meminta Dong-hee untuk dipecat dan berlutut di hadapannya. Ji-hwan pun mengambil peran sebagai wali. Ia lalu berlutut meminta maaf atas perbuatan Dong-hee. Ternyata penyebab Dong-hee menjadi seorang kriminal adalah ia mengalami sebuah kecelakaan yang tragis yang menyebabkan gadis yang disukainya meregang nyawa di hari ulang tahunnya. Sungguh sangat miris nasibnya Dong-hee. Dan kini Dong-hee pun berlutut dengan segenap hatinya. Ia meminta maaf. Sedangkan ibu korban hanya bisa menangis. Dan dengan legowo, ibu korban lalu mengirimkan pesan pada Dong-hee untuk hidup dengan baik dan menyudahi rasa bersalahnya. Dan kini untuk menenangkan Dong-hee, makan malam bersama pun dilakukan bersama dengan jaksa Hyun-woo. Tapi tiba-tiba suasana mendadak suram karena jaksa Hyun-woo mengatakan jika ia menentang Dong-hee ada di Rusa House dan berpikiran jika orang-orang di Rusa House tidak baik pada Dong-hee. Tapi ternyata Hyun-woo salah menilai. Ia lega karena Dong-hee kini dikelilingi Rusa House yang baik padanya. Suasana yang tadinya tegang pun berubah menjadi ceria kembali. Jaksa Hyun-woo ternyata sudah luluh karena kini ia sudah tahu sifat asli dari Seo Ji-hwan. Dan tiba-tiba Hyun-woo meminta bantuan Ji-hwan karena Ko Yang-hee kini sudah mulai meresahkan. Mereka pun akhirnya berjabat tangan. Eun-ha mengajak Ji-hwan untuk JJM, jalan-jalan malam, dan mengajarinya cara meluapkan amarah. Dan ada satu momen di mana Ji-hwan kembali mengingatkan Eun-ha pada Hyun-woo Oppa. Karena kalimat Ji-hwan yang sama dengan perkataan Hyun-woo Oppa ketika mengikatkan rambutnya Eun-ha. Esok harinya Mi-ho memeriksakan kandungan dan ia pun takjub untuk pertama kalinya mendengar suara detak jantung bayinya. Sedangkan di kantor, Dong-hee diberi banyak semangat oleh para karyawan di sana dan mendapat begitu banyak hadiah. Dan pecah rekor, penjualan sosis anak-anak meningkat pesat dan bahkan sampai mengalahkan perusahaan saingan. Para Rusa House pun begitu senang dan kini Manho pun sedang mempersiapkan untuk meluncurkan menu baru lagi. Sungguh menegangkan karena kini Il-young sudah mendapatkan informasi jika si pria misterius yang terlihat membuntuti Eun-ha itu ternyata memang adalah suruhan dari So Tae-pyong. Sementara itu Eun-ha jadi kepikiran terus persamaan antara Ji-hwan dan Hyun-woo Oppa. Sedangkan Mi-ho juga merenung tentang nasib bayinya. Dan karena ingin membuktikan kecurigaannya, Eun-ha pun meminta bertemu dengan jaksa Hyun-woo. Tak lama Ji-hwan menelpon dan meminta Eun-ha untuk tak keluar rumah hari ini. Dan di siang bolong, Kang Ye-na sudah mabuk-mabukan. Hong Ki pun dengan sigap datang membantu, karena ternyata foto Ye-na sudah tersebar di media sosial. Ternyata Kang Ye-na masih saja kalut, karena ditolak cintanya oleh Ji-hwan. Dan Hong Ki pun menghibur Ye-na dengan menjelek-jelekan bosnya itu. Katanya aslinya Ji-hwan itu orang yang naif dan ceroboh, gampang marah, pemilih, bahkan manusia yang tak berekspresi. Mendengar hal itu cukup menghibur Kang Ye-na. Sedangkan di kantor, meskipun kini bukan kasus miliknya lagi, tapi Hyun-woo masih melanjutkan penyelidikannya tentang So Tae-pyong dan klub kucing.
Bahkan ia bekerja sama dengan detektif. Dan akhirnya ditariklah kesimpulan jika klub kucing itu hanyalah kedok bagi So Tae-pyung untuk pencucian uang. Sedangkan Ko Hyang-hee begitu takjub karena gara-gara Eun-ha, Ji-hwan dan para rusa haus berubah. Dan terlebih lagi, Eun-ha bisa membuat jaksa kuat Hyun-woo memihak dirinya pula. Dan kini geng Bulldog kedatangan tamu penting. Ya, Ji-hwan dengan sukarela menemui ayahnya. Ayah ternyata akan kembali membangun geng Bulldog. Jadi meminta Ji-hwan untuk kembali dan menyudahi permainan kekanak-kanakannya itu. Sementara itu, setelah mengantar pertemuan Ji-hwan dengan ayahnya, Il-young segera mendatangi Mi-ho. Saking kagetnya Mi-ho hampir terjatuh. Dan disinilah Il-young keceplosan, mengatakan Mi-ho harus hati-hati karena sedang hamil. Il-young lalu meyakinkan jika ia akan bertanggung jawab. Dan memang karena menyukai Mi-ho. Diberi janji-janji manis, Mi-ho pun langsung lulus seketika. Sementara itu, Eun-ha bertemu dengan jaksa Hyun-woo. Bertanya apakah Ji-hwan adalah Hyun-woo yang ia cari selama ini. Dan dengan legowo, akhirnya Hyun-woo mengungkapkan jika benar kecurigaan Eun-ha bahwa Ji-hwan adalah Hyun-woo opanya Eun-ha. Eun-ha pun bergegas mencari Ji-hwan dan merasa bersalah karena pertemuan pertama mereka dulu Eun-ha malah mencurigai Ji-hwan. Sedangkan yang dicari masih kalut dengan pikiran yang berkecamuk mengenai percakapan tadi dengan ayahnya. Dan begitu melihat Ji-hwan yang ada di hadapannya, Eun-ha pun menangis, meminta maaf karena tak mengenali Hyun-woo opa sedari awal. Ji-hwan pun terdiam dan hanya bisa menenangkan Eun-ha. Dan episode 13 pun berakhir di situ.